Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Fahri Audia kembali hadir menemani Anda dengan serangkaian informasi menarik. Dan inilah News Time selengkapnya. Baik pemirsa, kita mulai dari berita pertama. Munculnya varian baru virus corona, pemerintah telah mengeluarkan aturan melarang seluruh warga negara asing dari semua negara untuk masuk ke Indonesia mulai 1 Januari mendatang. Keputusan itu telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada konferensi persnya di kantor Presiden pada Senin 28 Desember 2020. Teman-teman media yang saya hormati, didampingi oleh juru bicara COVID-19 Profesor Wiku dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, izinkan kami pada kesempatan sore hari ini menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, saat ini telah muncul pemberitaan mengenai strain baru virus COVID-19 yang menurut berbagai data ilmiah memiliki tingkat penyebaran yang lebih cepat. Kedua, mensikapi hal tersebut, rapat kabinet terbatas tanggal 28 Desember 2020 memutuskan untuk menutup sementara, saya ulangi, untuk menutup sementara dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 masuknya warga negara asing atau WNA dari semua negara ke Indonesia. Ketiga, untuk warga negara asing yang tiba di Indonesia pada hari ini sampai tanggal 31 Desember 2020, maka diberlakukan aturan sesuai ketentuan dalam Adendum Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 3 melalui tes RT-PCR di negara asal yang berlaku maksimal 2 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-hack internasional Indonesia. B. Pada saat kedatangan di Indonesia, melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila menunjukkan hasil negatif, maka WNA melakukan karantina wajib selama 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan. C. Setelah karantina 5 hari, melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila hasil negatif, maka pengunjung diperkenankan meneruskan perjalanan. Keempat, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 14, warga negara Indonesia tetap diizinkan kembali ke Indonesia sesuai dengan ketentuan Adendum Surat Edaran yang sama, yaitu A. menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang berlaku maksimal 2 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-hack internasional Indonesia. B. Pada saat kedatangan di Indonesia, melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila menunjukkan hasil negatif, maka melakukan karantina wajib selama 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan di tempat akomodasi karantina yang telah
disediakan oleh pemerintah. C. Setelah karantina 5 hari, WNI melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila hasil negatif, maka diperkenankan meneruskan perjalanan. Kelima, penutupan sementara perjalanan WNA ke Indonesia dikecualikan bagi kunjungan resmi pejabat setingkat menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Keenam, kebijakan ini akan dituangkan dalam surat edaran baru Satgas COVID-19. Demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Pemirsa, Saudari GA dan Saudara MYD telah resmi ditetapkan sebagai tersangka video asusila oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya setelah mengakui bahwa pembayaran video tersebut adalah benar dirinya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, artis GA kini terancam hukum pidana maksimal 12 tahun penjara. Hal ini sesuai pasal 4 ayat 1 Junto pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, ya, itu adalah dirinya sendiri. Ya, dia mengakui bahwa itu adalah dirinya sendiri dan terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Di Medan. Kemudian sekarang ini hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Ini kita persangkakan di pasal 4 ayat 1 Junto pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Ya. Apa rencana tindak lanjut ke depan? Kita akan memanggil kembali saudari GA dan saudara MYD untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Menyandang status baru sebagai tersangka video asusila, Komnas Perempuan menilai bahwa GA dan MYD tidak tepat dijadikan tersangka, melainkan korban kekerasan berbasis gender cyber. Lihat kan sebetulnya kalaupun dia mengakui bahwa itu muatannya adalah dirinya, tapi dia tidak pernah memaksudkan itu selain untuk kepentingan pribadi. Jadi harusnya perhatian publik lebih pada dan juga aparat penegak hukum harusnya lebih pada penyebarannya. Jadi bukan pada siapa yang ada di dalam video tersebut. Nah, penetapan ini menurut kami tidak dibarengi dengan satu pemikiran yang lebih utuh untuk melihat konteks terjadinya peristiwa penyebarluasan. Memang ini merupakan satu kasus yang perlu dicermati bersama dengan sangat hati-hati dan juga cermat. Kita tahu bahwa undang-undang pornografi sedari awal konsepsinya itu sudah mendapatkan protes yang keras dengan begitu banyak polemik. Terutama karena dari awal dinilai memiliki muatan-muatan yang bersifat multitafsir dan juga pada saat yang bersamaan punya kecenderungan untuk melakukan kriminalisasi pada orang-orang yang bisa jadi berada dalam posisi korban. Dan ketika dia bertaut dengan persoalan moralitas, itu biasanya perempuan yang akan mendapatkan kerugian secara disproporsional. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Dan jangan lupa tetap saksikan News Time pada hari dan di jam yang sama. Saya Fauri Audia dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Salam dan sampai jumpa.